yang dia ibaratnya menggampangkan semua cara, dia selalu ibaratnya meremehkan apapun yang dia jalani. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang Nikita Mirzani ya. Kita lihat secara tarot bagaimana keadaan dia saat ini ya. Kalau dilihat dari tarot di sini, keadaan dia ini sebenarnya sangat banyak kecewanya ya. Ini yang dia rasakan untuk saat ini. Dan dia juga merasakan ada satu sedikit tekanan yang mana dia sendiri terkadang bingung untuk mau melakukan apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Ya, dia mencari pembelaan, tapi di sini tidak ada yang bela. Nah, ini dia. Makanya disinilah nih kita baru tahu mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Ya, jadi dengan kejadian seperti ini sebenarnya banyak ya pemikiran Nikita yang selama ini menerka-nerka akhirnya terjawab semuanya. Ya, jadi banyak orang yang di sekeliling dia untuk saat ini meninggalkan dia. Merasa kaget guys itu atas penahanan dia yang merasa dia juga tidak melakukan pemerasan. Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya dia ini kaget sekali ya, karena apa yang dia pikirkan tidak seperti ini yang akan terjadi. Nah, makanya dengan kejadian seperti ini, Nikita jadi kehilangan arah, ya. Jadi dia sendiri bingung dengan apa yang harus ingin dia lakukan untuk saat ini. Mungkin dia sekarang sudah di dalam. Apa sih langkah-langkah proses di pikiran dia? Kalau dilihat dari tarot di sini, dia hanya bisa mencari pembelaan, ya, di mana pembelaan ini yang betul-betul terjadi pada diri dia. Karena untuk mengharapkan bantuan dari orang lain pun untuk saat ini sulit. Karena semuanya ibaratnya mencuci tangan. Nah, sehingga Nikita sendiri. Nah, makanya buat Nikita, kalau dilihat dari tarot di sini, harus tenang. Ya, harus berani menghadapi keadaan ini. Karena bagaimanapun, ini salah satu contoh dari kehidupan yang harus Nikita jalani. Katakan berani atau pernah diproses dalam penyidikan terungkap semua. Ya, karena di sini dia nggak ada lagi pembelaan, makanya apa yang terlintas dari pikirannya, ini yang dia ucapkan. Karena untuk saat ini, yang membela diri Nikita adalah Nikita sendiri. Makanya apapun yang terjadi, dia ungkapkan. Seperti apa yang sudah dia jalani saat ini. Kalau untuk si Maik, gimana nih? Karena restannya juga merasa juga ada dugaan dijebak satu sama lain. Gimana tuh? Sebenarnya apapun yang sudah terjadi, ya terjadilah. Ya, paling tidak di sini tidak bisa menerka-nerka. Ya, karena proses hukum berjalan terus. Ya, jadi untuk saat ini yang terpenting mereka ini harus siap menghadapinya, siap menjalaninya. Ya, harus benar-benar produktif dalam arti mengikuti ya dari sidang demi sidang yang berjalan untuk saat ini agar lebih jelas nantinya. Oh, ini kan Koko sudah membuka dari satu tarot bahwa banyak teman-teman ya. Tapi ada nggak sih dukungan selain saudara sendiri atau kakaknya atau adiknya? Ya sebenarnya banyak orang yang mau mendukung Nikita. Cuman mereka ini juga takut nanti terjebak. Ya, karena ini cerita ini banyak jebakan-jebakan. Ya, jadi mereka bukannya mereka lepas tangan tidak mau bantu Nikita, tapi mereka di sini takut, ya, takut nanti terjebak. Nah, makanya mereka ini hati-hati. Paling tidak mereka hanya bisa mendukung Nikita melalui doa. Juga takut, tapi kan masih proses sedang berjalan pendidikan. Adakah ini orang dua orang tiga juga akan masuk? Ya, ini ada beberapa orang yang nanti ikut, ya. Karena bagaimanapun ini ceritanya belum selesai, ya. Karena di balik Nikita, di balik kejadian dia untuk saat ini, banyak sebenarnya orang-orang yang mengambil peran. Tapi karena sudah ketahuan seperti ini, akhirnya mereka lepaskan peran itu semua. Tapi kalau dilihat dari tarot ini, akan ada 2-3 orang yang bersangkut paut nanti akan masuk dalam cerita ini. Menikmati, takut dalam menikmati uang itu. Ya, karena posisinya semuanya mengambil alih, mengambil andil. Nah, makanya mereka ini cepat-cepat membersihkan diri dengan cara apa? Menjaga jarak. Ya, karena ada beberapa di sini yang memang berperan. Ya, ini juga yang dilihat dari tarot di sini beberapa orang ini udah ketar-ketir, udah takut sendiri ini. Ya, nanti tinggal kita lihat aja prosesnya seminggu 2 minggu ini pun akan dipanggil nantinya. Panggil dalam arti kata, ya terbongkar ucapannya kita apa emang dari penyidik sendiri tahu? Ya, ini nanti dengan sendirinya karena ada rasa takut, ya, karena ada rasa takut.
dan nantinya mereka mengakui sendiri. Nah, ini yang akan terjadi, ya. Takut ibaratnya Nikita membuka suara, dari persidangan tim penyidik pun ibaratnya membukanya, daripada mereka duluan buka, lebih bagus kita menyerahkan diri. Ini akan terjadi nantinya. Oh, kemarin juga anak dari Nikita Wirjani kemarin juga ada masalah ade, dan akhirnya juga kemarin melakukan penangguhan. Dari anak sendiri mereka posisinya memang gimana, prihatin dengan ibunya bagaimana? Ya sebenarnya si anak ini sangat prihatin ya kepada ibunya, dan dia pun sebenarnya merasa bersalah, ya. Karena bagaimanapun namanya seorang anak dan ibu ini kan tidak ada batasannya, ya. Jadi bagaimanapun untuk saat ini si anak ini bukan menunggu, ya. Mereka juga ibaratnya ingin menutup sebenarnya. Tapi karena ini lagi berjalan kasus ini kita dengan berita yang lain, otomatis anaknya ini pun menunggu, kesannya kayak menunggu. Padahal kalau dilihat dari taruh di sini, si anak ini akan menutup, ya, dari laporan-laporan yang sudah diajukannya. Ya sebenarnya terlihat jelas dari taruh di sini, ya. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, inilah hukum karma yang Nikita terima untuk saat ini. Yang dia ibaratnya menggampangkan semua cara, dia selalu ibaratnya meremehkan apapun yang dia jalani. Nah, akhirnya bagaimanapun dia harus bisa merasakannya. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari taruh di sini, Nikita ditahan pun sebenarnya masyarakat juga nggak kaget, ya. Malah mereka mengikuti ceritanya, alur ceritanya. Makanya alur cerita dari Nikita ini akan rame, akan panjang ini, ya. Karena bagaimanapun ini pro kontra. Ada yang dukung Nikita, ada juga yang ibaratnya senang dengan kejadian Nikita mengalami ibaratnya permasalahan seperti ini. Terasa menangkan kemarin juga ada juga akhirnya juga masuk di Fadil. Apakah keluarga Fadil juga? Ya otomatis ya, kalau dilihat dari tarot di sini, saya akan buka bahwa keluarga Fadil di sini sangat senang. Sangat senang sekali karena mereka menganggap bahwa ini adalah karma, ya, yang harus Nikita jalani, ya. Jadi ini tidak munafik lah. Banyak orang yang senang dengan kejadian seperti Nikita ditahan untuk saat ini. Tapi bagaimanapun tetap kita bela Nikita, ya, karena bagaimanapun Nikita ini kan salah satu public figure, ya, yang apa adanya gitu loh. Tapi dengan kasus yang terjadi saat ini, kalau dilihat dari tarot di sini, memang ini Nikita harus jalani. Posisinya kita merasa posisi dalam tahanan apa? Ya sekarang ini ya beban yang dia tanggung, ya. Jadi dia berpikiran apa yang terjadi yang awalnya hanya settingan. Ini jelas sekali loh ya, terlihat dari tarot ini bahwa ini awal dari settingan, ya, tidak sampai sejauh ini. Nah, makanya Nikita di sini merasa ibaratnya dirugikan. Nah, dirugikan, ya. Karena bagaimanapun apapun yang diceritakan, yang dibuat di awalnya tidak sesuai dengan apa yang saat ini terjadi, yang mana semuanya jadi melebar. Nah, ini yang ini kita tanggung, jadi beban pikirannya. Kalau lapor sendiri, pribadi sendiri gimana perasaannya? Ya sebenarnya dari si pelapor sendiri sebenarnya tidak ada masalah karena dia menurut fakta, menurut cerita, ya, karena ini menyangkut nama baik. Nah, itu dia. Makanya mereka menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib untuk diurus setegas-tegasnya. Nah, tanpa ada ibaratnya ditambahin ataupun dikurangi dengan apa yang sudah terjadi. Dengan kasus selain dokter Gladi sendiri ada nggak sih yang lain juga akan berkoalisi? Ya sebenarnya banyak, tapi karena banyak yang takut masuk dalam suatu permasalahan, makanya mereka tidak berani. Ya, mereka tidak berani. Ini sebenarnya kejadian dari Nikita ini sebagian contoh, ya, sebagian contoh bahwa bisnis itu memang betul-betul terbuka tanpa ada tipu-tipu. Nah, dengan kejadian Nikita seperti ini, banyak para skincare lain-lainnya yang membenahi diri. Ini dengan kejadian Nikita ini. Juga ada dokter Okti juga merasakan gimana dengan dokter Okti yang dulu proker mikir tapi sekarang menjauh. Ya karena posisi tahu, dia takut dibawa, takut dihubung-hubungkan. Nah, karena bagaimanapun ini kan bisnis plus minus. Nah, itu dia. Makanya dia di sini sengaja menjauh karena apa? Karena dia tidak mau terlibat. Nah, karena dia takutnya apa yang dia tidak perbuat, akhirnya dituduh dia berbuat. Ini yang dia takuti. Makanya dia jaga jarak untuk saat ini. Sahabat yang pernah karena dia
dan itu gimana? Ya sebenarnya banyak kekecewaan lah, ya banyak kekecewaan dari mereka semua ini. Karena bagaimanapun di sini terlihat mana sahabat yang benar-benar sahabat, mana yang sahabat hanya bohong-bohongan. Nah, makanya di sini masing-masing menyelamatkan diri masing-masing tanpa ibaratnya berani untuk membuka pembelaan. Makanya di sini hati-hati semuanya karena ini berkaitan semuanya ini orang-orang yang dekat dengan kita. Terakhir Tom, untuk proses jalannya kasus tadi dalam pengadilan, apakah dugaan dalam sisi atau dia akan bebas atau tetap menjalankan? Kalau dilihat dari tarot di sini, dia ini menjalankan, tapi tidak seberat dengan apa yang diajukan, ya. Karena paling tidak di sini biar menunjukkan bahwa hukum Indonesia ini memang kuat, memang hukum Indonesia ini memang adil. Nah, itu dia, ya. Jadi di sini memang dari pihak yang berwajib pun ini nggak berani main-main, karena ini keterbukaan yang akan dibuka, ya. Bagaimanapun ini publik soalnya pada mengikuti cerita ini, ya. Jadi buat Nikita, apapun yang terjadi untuk saat ini harus Nikita hadapi, ya. Yang penting tenang, mawas diri, ya. Apapun itu semua ini memang jalannya Tuhan. Bagaimanapun untuk memberikan yang terbaik kehidupan ke depannya Nikita. Sedikit soal kemarin itu kan banyak yang bertanya soal dia keluar dari dan dengan aura mukanya yang senang. Gimana kok? Apa memang itu aura benar positif atau emang hanya membuat menyenangkan? Ya sebenarnya gini, karakter Nikita ini kan selalu happy ya, dalam keadaan apapun happy ya. Sebenarnya kalau dilihat dia waktu keluar dari pendidik itu, dia menunjukkan bahwa dia ini tegar, bahwa dia ini semangat, padahal hatinya hancur. Ya, dia tidak mau melihat para fansnya ini menjadi sedih. Nah, makanya dia itu ibaratnya kayak memberikan aura positif yang luar biasa. Tapi terlihat dari tarot di sini, dia memang benar-benar hancur. Dia benar-benar sedih, ya. Karena bagaimanapun apapun yang harus dia jalani dan harus dia hadapi. Menurut kalian, kata sikap kalian itu dibuat di kartu tarot apa? Yang pertama satu, harus memiliki kekuatan mental. Ya, karena bagaimanapun semua kebahagiaan, kesedihan hanya satu orang yang bisa merasakan tanpa harus mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Makanya dia sudah hidup sendiri, dia bisa menjalani hidup ini dengan mapan dan penuh percaya diri. Nah, saatnya dia mengintrospeksi diri.